Oke, nah Jovan, jadi perhatikan ini kajian mau jelaskan soal matematika yang akan lu kerjakan ini toh nomor 28, 29, 30. Nah, ini kita langsung di nomor 28 dulu ya. Nah, ini di nomor 28 ini kan berkaitan dengan satuan berat ya. Satuan berat. Nah, jadi untuk satuan berat ini ketong harus bikin dulu dia punya tangga satuan ya. Tangga satuan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini tangga satuan ini mulai dari atas ini kilogram, kemudian ini hektogram, ini dekagram, dak, baru ini gram, ini desigram, sentigram, baru ini miligram. Nah, ini ketong lebih satu ini sound pakai. Nah, ini kalau tiap kali dia turun satu tangga misalnya dari kilogram ke hektogram. Nah, ini dia kali 10. Sedangkan kalau misalnya dia naik satu tangga misalnya dari gram ke dekagram. Nah, ini dia bagi 10 ya, bagi 10. Nah, jadi ingat ya, dia punya prinsip tiap kali turun satu tangga itu dia kali 10. Sedangkan kalau dia tiap kali naik satu tangga dia bagi 10. Nah, kalau turun dua tangga berapa? Berarti dikali 10 terus kali 10 lagi, berarti dikali 100 ya. Kalau turun tiga tangga berapa? Berarti dikali 10 dikali 10 dikali 10 ya. Begitu. Jadi kalau misalnya turun tiga tangga berarti kali 1000. Begitu ya. Nah, ini ketong mau kerja nomor 28 dulu toh. Nah, nomor 28 di situ kalau dibaca pertama ini ketong harus bikin yang namanya diketahui ya. Ini diketahui. Nah, ini fakta pertama di soal itu dia bilang berat sebuah truk. Jadi ini ketong bikin poin-poin dulu. Truk dia pun berat berapa tuh? 0,5 ton. Oke, yang kedua, di situ muatannya terdiri dari pisang 45 kuintal. Pisang 45 kuintal ya, kuintal. Nah, kemudian apa lagi? Bawang 120 kilo. Bawang 120 kilogram. Dan padi 3 kuintal 40 kilo. Ini padi berapa tuh? 3 kuintal tambah berapa tuh? 40 kilo, 40 kilogram. Nah, ditanyanya itu ini kita harus bikin diketahui. Sekarang ditanya. Nah, sini kejuan singkat saja dit. Nah, ditanya ini kira-kira berapa kilogram truk dengan muatannya. Nah, jadi ini semua berapa kilogram ya. Kita mau hitung jumlah semuanya ini berapa kilogram. Nah, di sini lihat ya, ini satuannya beda-beda ya. Ada ton, ada kuintal. Nah, kalau ini sudah kilogram, berarti ini son perlu diubah. Ini juga sudah 40 kilogram, son perlu ubah. Nah, yang perlu ketong ubah nih ini nih. 3 kuintal, 45 kuintal dengan 0,5 ton. Nah, ini ya. Kalau perhatikan Jovan ya, kalau misalnya 1 ton itu dia sama dengan 1000 kilogram. 1000 kilogram. Nah, kalau misalnya 1 kuintal, ini kajian singkat saja 1 kW, nah itu sama dengan 100 kilogram. Nah, ini karena kan kenapa kajian tulis di sini? Karena ini dua sonde masuk di dalam ini barang apa namanya? Tangga satuan berat ya. Ini son masuk. Nah, katong mau hitung nih, katong mau hitung yang ini. Nah, ini tadi kajian hanya review saya supaya lu ingat kembali. Oke, nah karena ini dia punya prinsip di sini 1 ton sama dengan 1000 kg, 1 kW atau 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, ketong akan jumlahkan semua ini ya. Ketong akan jumlahkan semua ini.
Nah, jadi ketong harus ubah satu-satu. Ini kan berapa beratnya toh. Nah, ketong jawab di bawah sini. Nah, ini ketong jawab. Nah, pertama sebelum ketong jawab, ketong kan harus jumlahkan semua ini toh. Jadi ketong tulis di sini 0,5 ton tambah, karena mau dijumlahkan toh, itu pisang 45 kW tambah berapa itu, bawang 120 kg kilogram tambah padi 3 kW. Nah, itu terus dia 40 kg ya, 40 ini kg kilogram. Nah, ini berapa semua ini? Ini berapa semua? Ketong sama dengan dulu. Nah, ketong hitung ya sekarang ya. Nah, ketong akan ubah satu-satu nih, terutama yang ini ton, kilo, kuintal dengan 3 kuintal ini. Ketong ubah satu-satu ya. Nah, prinsipnya di atas ini ya, 1 ton sama dengan 1000 kg. Nah, ini 0,5 ton artinya setengah ton ya, setengah ton. Berarti kalau setengah dari 1000 ini berapa? 1000 bagi 2 sama dengan 500. Berarti di sini katong kasih ini 500 kilogram. Nah, kalau ini kenapa caranya bisa begini? Karena katong kali begini ya, 0,5 karena ton ini sama dengan 1000 kg, berarti ini katong kali dengan 1000. Nah, ini dia penghasil sama dengan, kalau dikali 1000 begini kan, kalau dikali dengan kayak 1000 begini artinya ini koma akan berpindah 2 langkah ke depan. Nah, jadi misalnya 0,5. Nah, katong kali 1000 berarti koma ini akan berpindah 3 langkah ke sebelah kanan. Nah, misalnya ini kan 3, berarti katong coba kali yang ini 01, koma pindah 1 kali, ini hilang. Nah, berarti 5. Nah, dikali 10 lagi, kali 01 lagi, berarti 01 di sini, komanya pindah jadi 50. Dikali 01 lagi. Nah, berarti di sini 0, komanya perlu ditulis kalau sudah di belakang. Nah, jadi ini hasilnya 500. Makanya di sini 500 kg. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini 45 kuintal. 1 kuintal sama dengan 100 kg. Nah, berarti ini berapa kilogram ini? Berarti di sini 45 ya. 45 kajuan tulis di sini 45 dikali 100. Nah, kalau begini kan tinggal langsung tambah 02 di belakang, berarti 4500 tinggal tambah 02 di belakang tuh, jadi 4500 kilogram. Nah, langsung tulis di sini 4500 kilogram. Nah, sudah toh. Nah, sekarang yang berikut. Nah, ini kan 120 kilogram. Karena pertanyaannya di sini dalam bentuk kilogram, berarti ketong perlu ubah yang ini lagi. Tinggal tulis ulang 120 kilogram. Nah, tambah 3 kuintal. Nah, 3 kuintal ini berapa kilogram ini? Sama ke ini ya. 45 kali 100, tapi karena ini cuma 3, berarti di sini ketong tulis hanya 3 dikali 100 sama dengan 300 toh. 300 kilogram. Nah, di sini ketong tulis 300 kilogram. Tambah yang terakhir 40 kilogram tambah 40 kilogram. Nah, tinggal ketong jumlah semua sudah. 500 tambah 4500 tambah 120 tambah 300 tambah 40. Ini 4 pun kaki kurang panjang. Oke, di sini berapa nih? 5000, ini 500 tambah 4500, 5000. 5000 tambah 120, 5120. 5120 tambah 300, berarti 5420.
Nah, 5420 tambah 40 berarti 5460. Makanya di sini kita tulis 5460 kilogram. Nah, jadi ini dia penjawaban. Baru nanti Jovan kasih kesimpulan di belakang. Jadi berat apa tuh? Berat truk beserta muatannya adalah 5460 kg. Begitu. Nah, itu nomor yang pertama ya. Nomor yang pertama sudah selesai. Nah, sekarang nomor yang kedua. Di sini sebuah roti berbentuk lingkaran dengan jari-jari 10 cm. Kira-kira berapa luas permukaan roti tersebut? Nah, luas permukaan ini artinya luas lingkaran roti ya, karena ini rotinya berbentuk lingkaran. Nah, karena dia bilang luas permukaan ini hanya pengecuh, saat sebenarnya dia mau tanya lu dia punya luas lingkaran tuh berapa kalau jari-jarinya 10 cm ini. Nah, pada prinsipnya kalau misalnya menghitung lingkaran itu menghitung lingkaran, kalau misalnya dia punya jari-jari atau dalam kurung R ini dia bukan kelipatan 7 kalau bukan berarti pi-nya itu, yang pi itu katong harus gunakan kalau yang 7 kelipatan 7 maka katong harus gunakan 22/7. Nah, sedangkan kalau misalnya dia punya pi ini bukan kelipatan 7 bukan kelipatan 7, ini kan 10, ini kan bukan kelipatan 7, maka pi-nya ini katong harus pakai 3,14 begitu. Nah, jadi ini katong hitung dia punya luas lingkaran karena ini luas permukaan roti. Nah, rotinya ini permukaannya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran. Nah, cara hitungnya begini. Rumus luas lingkaran itu kan ini katong tulis begini ya. Luas lingkaran lambang saja sama dengan pi r kuadrat. Pi r kuadrat. R kuadrat ini artinya tulis bagaimana? Artinya katong tuliskan sama dengan R kali R. Nah, ini cuman rumus. Nah, karena di sini dia punya R ini sama dengan 10 cm, maka katong tulis begini. Nah, ini kan bukan kelipatan 7, maka pi yang katong gunakan adalah ini 3,14. Nah, jadi 3,14 dikali, nah ini pi r ini sama dengan ini pi dikali r kali r, ini kan r kuadrat toh. Jadi sebenarnya nanti pi kali, tulis ulang di sini pi kali r kali r. Nah, sama dengan 3,14 dikali 10 cm dikali 10 cm. Nah, ini kan sama saja dengan katong tulis 3,14 dikali 100 cm pangkat 2, karena 10 kali 10 kan 100. Nah, tinggal katong kas masuk di sini 3,14 kali 100 cm pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di sini cm kali cm. Nah, kalau satuannya sama maka dia harus dalam bentuk persegi. Nah, sama juga dengan yang R ini R kuadrat, kalau di sederhanakan dia jadi R kali R. Sama juga dengan ini cm kali cm jadi cm kuadrat. Begitu ya. Nah, ini kan sudah hitung toh, tinggal ketong kalikan 3,14 dikali 100. Sama seperti yang tadi. Kalau kali 100 tinggal ketong coba kali satu-satu ya. 0 coret 1, koma bergeser ke kanan. Berarti ini komanya hilang jadi 31,4 kali dengan 10 lagi 0 coret 1, koma pindah ke sini, maka di sini kalau komanya hilang berarti ini jadi 314. Nah, katong kasih turun di sini, jadi hasilnya sama dengan 314 cm pangkat 2. Selesai ya. Jadi ini cara hitung yang lingkaran. Jangan lupa ini
rumus luas lingkaran ini sama dengan pi r kuadrat, pi r kuadrat. Pi ini ingat, kalau misalnya dia bukan kelipatan 7, berarti dia harus pakai yang 3,14 yang ini tadi, yang ini. Nah, sedangkan kalau misalnya dia itu kelipatan 7, berarti ketong gunakan yang 22/7. Nah, berarti harusnya di sini kalau misalnya ini kayak anggap saya coba 14. Nah, yang 14 kan kelipatan 7. Berarti harusnya di sini Jovan pakai 22/7. Nah, tapi karena ini kan 10 bukan kelipatan 7. Berarti di sini ketong pakai 3,14. Begitu cara kerjanya, Oke, ketong lanjut ke nomor yang ke-30. Nah, nomor 30 ini begini. Ini kan mau hitung ini nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Mawar. Disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, ini. Pertanyaannya, berapa nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6? Nilai rata-ratanya berapa? Nah, untuk menghitung nilai rata-rata atau dalam kurung itu rata-rata tuh dalam bahasa ininya sama dengan min. Min itu rata-rata. Nah, ini min sama dengan rata-rata. Nah, min ini sama dengan rata-rata. Nah, rata-rata ini rumusnya bagaimana? Rata-rata ini rumusnya adalah jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Nah, ini kan ini jumlah seluruh nilai ini ketong harus hitung dulu. Ini kajian kasrapi ini harusnya dia begini Ketong anggap saja jumlah seluruh nilai ini kajian kasih singkat JSN per BN. Nah, anggap saja begitu Nah, ini ketong hitung. Kalau min sama dengan ini, maka ketong harus yang jumlah seluruh nilai ini ketong harus hitung dulu ini. Hitung ini satu-satu. Nah, jadi mulai dari 6, nilai 6. Nilai 6 ini ada berapa orang yang dapat? 2. Berarti urutan angkanya begini, 6. Karena ada 2 berarti 6, habis itu 6. Nah, ketong urutkan dari kecil sampai besar. Ini 6 ada 2, maka 6,6. Ini ketong mau urutkan. Nah, kemudian yang ada penilai 7, 3 orang, berarti tulis di sini 7. Nah, nomor 8, 5 orang, berarti di sini 8. Nah, nomor yang dapat nilai 9 ada 3 orang, berarti 9. Yang 10 2 orang. Nah, 10. Nah, ini pertama ketong harus urutkan. Ini kajian urutkan dari kecil sampai besar. Sudah toh? Nah, ini langkah yang pertama, sudah. Langkah yang kedua, ketong harus hitung jumlah dari seluruh nilai ini supaya ini ketong hitungnya jumlah seluruh nilai. Jadi JSN sama dengan ini ketong harus tambah semua. Jadi 6 sampai 10 ketong tambah semua. Jadi 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 10 tambah 10 atau juga bisa disingkat begini. Ini kan 6 ada 2, berarti 6 kali 2 tapi dalam kurung terus tambah. Ini 7 ada 3, berarti buka kurung 7 kali 3 tambah 8 kali 5, berarti di sini 8 kali 5 karena 8 ada 5 toh. Nah, kemudian tambah di sini 9 ada 3, berarti di sini dalam kurung 9 kali 3.
Nah, tambah lagi di sini 10 ada 2, berarti di sini 10 kali 2. Nah, katon tinggal jumlahkan. Nah, di sini 6 kali 2 berapa? 12. Tambah 7 kali 3 21. Tambah 8 kali 5 40. Tambah 9 kali 3 27. Tambah 10 kali 2 sama dengan 20. Hasilnya sama dengan 21 tambah 12 sama dengan 33, tambah 40 73, tambah 27 sama dengan 100, tambah 20 berarti 120. Nah, berarti jumlah seluruh nilai JSN sama dengan 120. Nah, itu baru dapat JSN-nya ya. Nah, sedangkan kan kalau rata-rata ini kan ini JSN bagi BN, banyaknya nilai. Nah, banyaknya nilai ini artinya ini angka dong, nih ada berapa banyak? Katon tinggal jumlahkan sah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 nilai. Tadi ada 15 siswa ini, jumlah siswa ini sebenarnya. Yang banyaknya nilai ini sama dengan jumlah siswa yang dapat itu nilai. Nah, berarti di sini katon tinggal hitung sah. BN sama dengan ini ya, hitung sesuai ini juga bisa. 2 tambah 3 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 3 13, 13 tambah 2 15. Katong bisa langsung tulis 15 atau bisa juga katong tambahkan dulu. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 2 sama dengan 15. Nah, berarti katong bisa tulis di sini rata-rata sama dengan JSN dibagi BN. Nah, sama dengan JSN berapa di sini? Ini sama dengan 120. Berarti di sini 120 dibagi dengan BN sama dengan di sini 15. Berarti di sini tulis 15. Nah, berarti hasilnya sama dengan berapa yang dikali 15 sama dengan 120. Nah, ini katong harus hitung dulu. Nah, kalau di sini berdasarkan hasil hitung maka 15 dikali dengan berapa ini? 8 ya. 15 kali 8 sama dengan 120. Katong coba ya. Ini kita coba hitung dulu. Jadi ini kan 120 15. Nah, kalau katong kali dengan 8 misalnya 8 ya. 8 berarti di sini 1 kali 8 80, 5 kali 8 40. Kejuan salah hitung ini. Langsung saya berapa kali 15? Tadi 8 ya. Jadi jadi 15 kali 8. Langsung saya kali. Ini 0, ini 40. 8 kali 1 8 tambah 2 12. 120. Betul toh? Makanya di sini hasilnya sama dengan 8. Berarti nilai rata-rata ulangan matematika di siswa kelas 6 SD Mawar ini sama dengan 8. Baru di sini Jovan tulis jadi. Sorry, ini tadi kejuan salah ini. Kejuan ada menghayal. Nah, ini jadi sama dengan ini ya, nilai rata-rata ulangan matematika siswa kelas 6 SD Mawar. Ini Mawar apa nih? Sama dengan 8. Nah, itu di cara kerja begitu. Nah, nanti yang tadi ini kejuan salah ya, sorry ya, ini kejuan mengarang tadi, kejuan tadi menghayal. Nah, jadi itu dia punya cara kerja. Tadi yang ini sudah apa semua toh. Jadi nanti Jovan bisa ini bisa
tulis kembali sesuai dengan ini ya. Nah misalnya yang ini, silakan bisa kerja sesuai ini, nomor 28, terus nomor 29. Nah ini juga bisa kerja. Jangan lupa ini berikan dia punya kesimpulan ya. Ini jadi, karena ini soal cerita, jadi harus ada kesimpulan secara tulisan ya, secara tulisan dalam bentuk kalimat. Ini harus ada kesimpulan. Jadi berapa nih? Luas permukaan apa tuh? Roti tersebut sama dengan 314 cm pangkat 2. Nah seperti itu. Nah ini nomor 29 bisa kerja begitu, dan nomor 30 bisa kerja begini ya. Urutannya dari sini. Pertama Jovan harus tulis rumusnya dulu, terus urutkan data, terus cari JSN sudah, terus cari BN, baru masukkan dia pun angka-angka semua di sini, ikut yang ini begitu ya semua, baru terakhir kasih kesimpulan. Nah begitu Jovan ya, jadi begitu cara kerjanya. Semoga bisa Jovan kerjakan dengan baik, dan kalau bisa paham ya, jangan hanya karena sudah dijelaskan begini tapi harus pahami begitu ya. Nah, begitu videonya, semoga bisa dipahami ya jawabannya. Terima kasih.